Ya, bagaimana perkembangan pasca kebijakan kontroversial yang diambil oleh Presiden Donald Trump terkait pembatasan dan pelarangan imigran Muslim di Amerika dan apa kira-kira dampaknya untuk Indonesia? Kita akan kupas dialog pagi ini dampak kebijakan Trump bersama dengan seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Ari Bainus. Selamat pagi. Ari, terima kasih Pagi. sudah hadir di Sapa Indonesia. Dan kita juga nanti akan terhubung dengan Supriyono, seorang jurnalis Voice of America dari Washington DC, Amerika Serikat. Mas Supriyono sudah bersama kami? Iya, Mas. Ya. Ya, Mas Supriyono, mungkin Anda bisa menceritakan, itu tadi kita lihat ada pertemuan antara warga Muslim Indonesia yang berada di Amerika. Apa kekhawatiran, apa sikap maupun perasaan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil Trump selama 2 pekan terakhir ini? Memang kalau saya amati dan bergaul dengan warga Indonesia di sini ya, yang terutama yang warga Muslim, memang ada kecemasan yang cukup kuat karena mereka juga meskipun memang Indonesia tidak termasuk satu dari negara yang warganya dilarang untuk datang ke Amerika, namun warga Indonesia di sini memang mengalami kecemasan karena ketidakpastian dan juga perlu diketahui bahwa sejumlah atau mungkin sebagian besar warga Indonesia di sini memang yang tidak memiliki surat resmi ya. Jadi mereka memang kemarin sempat ada diundang juga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan. Intinya mereka memang diminta untuk tetap waspada, namun juga sebenarnya tetap harus hati-hati, misalkan kalau di jalan ataupun menghindari tempat-tempat yang kemungkinan terjadi penggerbekan misalnya oleh petugas migrasi begitu. Jadi kalau mungkin Mas Priyono juga bisa menceritakan dulu pada saat Trump itu baru terpilih ya, bahkan belum dilantik pada waktu itu, sempat terjadi lonjakan tindakan diskriminatif begitu. Kalau tadi kita melihat dalam informasi dari VOA tadi dari Kedutaan Besar kita, belum ada laporan warga Indonesia yang mendapatkan perlakuan diskriminatif serupa begitu. Apakah sampai saat ini sebenarnya, walaupun mungkin belum dilaporkan kepada kedutaan, itu ada yang mengalami tindakan diskriminatif seperti itu dari warga kita? Sejauh yang kami amati dan juga laporan dari berbagai warga Indonesia yang tinggal di Amerika, memang belum ada yang mengalami diskriminasi atau mengalami penistaan, artinya misalkan harassment ya atau gangguan, baik itu secara verbal maupun secara fisik ya. Namun kami juga mendapat berbagai informasi dari komunitas Muslim dari negara lain, misalkan dari Pakistan. Kita juga mendapat kabar bahwa ada sebuah toko di New Jersey yang digerebek oleh petugas imigrasi, dan juga misalkan ada laporan-laporan bahwa warga Muslim, terutama Muslimah yang mengenakan atribut Muslim seperti kerudung misalnya kan, mereka kalau di jalan mendapat sorotan mata yang tidak bersahabat dari warga Amerika, sebelah warga Amerika. Jadi memang seperti itu terjadi beberapa tempat ya, tapi sejauh ini memang warga Indonesia belum ada yang mengalami, meskipun saya juga ada teman warga Indonesia di sini yang sementara ini terpaksa untuk menanggalkan kerudungnya kalau dia bepergian. Jadi ini mungkin strategi sementara untuk mensikapi situasi yang tidak menentu dan juga untuk mengurangi kecemasan gitu ya, kalau misalkan merasa tidak nyaman di jalan kalau dipelototin oleh warga sini yang memang sebagian besar tidak mengetahui Islam secara utuh gitu Mas ya. Nah, seperti itu tadi bahwa kalau yang kita dengar, mungkin karena kita berada jauh dari Amerika begitu, yang kita dengar adalah apa yang mungkin buruknya begitu, adanya peningkatan tindakan diskriminatif dan lain-lain. Tapi dalam keseharian sebenarnya, sejauh apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sudah diambil Trump, dan mungkin ada keyakinan bahwa Trump ini seakan membenarkan sikap diskriminatif di tengah Amerika. Dalam keseharian, apakah ini sampai mengganggu dalam menjalani keseharian, khususnya yang memang memakai simbol keagamaan seperti kerudung tadi? Seperti yang saya katakan tadi, memang sejumlah warga Muslim, terutama Muslimah yang mengenakan atribut Muslim, memang mengalami gangguan dan juga merasa cemas, dan bahkan sebagian ada yang menanggalkan kerudung atau jilbab ya. Tapi secara umum ya, bisa saya katakan bahwa tidak ada sampai warga Muslim yang tidak masuk kerja atau misalkan mengurung diri karena takut keluar rumah. Mereka juga, saya pikir warga Indonesia juga yang Muslim, juga mereka biasa melakukan kegiatan sehari-hari, berbelanja, pergi kerja, kemudian mengantar anak ke sekolah. Jadi memang secara umum memang tidak ada sikap tiarap yang berlebihan dari warga Muslim gitu ya. Dan memang sudah ditegaskan oleh Presiden Donald Trump sendiri bahwa ini memang bukan
larangan terhadap warga Muslim, dan dia juga mengatakan retorikanya kita tidak tahu ya bahwa ini bukan suatu sikap yang mendiskriminasi warga Muslim gitu ya. Bagaimana dengan warga imigran lainnya? Mungkin ini kan tadi sempat Mas Supriyono menceritakan sempat ngobrol juga dengan warga Iran dan lain. Tapi di luar dari warga Muslim, mereka yang Hispanik mungkin dari Meksiko, dari Amerika Selatan, apakah mereka menjalani yang sama atau mereka juga memiliki perasaan yang berbeda setelah Trump ini mulai menjabat? Saya pikir sama kekhawatirannya, karena terutama dari warga imigran keturunan Latin, terutama yang mereka datang ke sini secara ilegal ya. Karena memang mereka sangat khawatir bahwa mereka akan menjadi target dari pelaksanaan deportasi kalau memang akan dilaksanakan nanti. Karena memang di dalam berbagai kesempatan ya, waktu kampanye dan juga setelah terpilih, Presiden Donald Trump sudah berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap warga imigran pendatang gelap, terutama ya yang telah melakukan memiliki catatan kejahatan itu ya. Dan mereka juga ada jumlah warga Amerika yang dulu pendatang dari Amerika Latin yang dulu dilindungi oleh programnya Obama, namanya program DACA. Jadi program untuk melindungi warga imigran Amerika Latin yang datang ke sini waktu masih anak-anak. Jadi mereka dilindungi, sementara diberi izin kerja, diberi kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, dan mereka dibebaskan dari ancaman untuk dideportasi. Dan semuanya ini sekarang menjadi tidak menentu di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, dan mereka merasa bahwa tidak menutup kemungkinan program DACA yang melindungi mereka ini pun juga akan dihapuskan atau dibatalkan oleh Presiden Donald Trump. Oke, nah seperti itu sebenarnya. Ada banyak kebijakan-kebijakan besar yang kita dengar di sini, tapi seperti yang diceritakan Mas Supriyono tadi, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak terkait secara hubungan internasional secara langsung, tapi kebijakan kecil yang ternyata sangat mempengaruhi warga, khususnya warga imigran di sana. Saya akan memperlihatkan juga beberapa kebijakan yang sudah diambil Trump dalam masa kepemimpinan yang baru ini sebenarnya. Nah, ada beberapa kebijakan dalam berbagai bidang yang sudah diambil oleh Trump. Salah satunya ada dari sisi ekonomi yang menjadi kebijakan yang sudah diambil, yaitu membatalkan perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership dan menyetujui pembangunan 2 jalur pipa minyak ke Kanada. Ini adalah 2 jalur yang sebelumnya ditolak oleh administrasi Obama karena alasan lingkungan. Ini dari sisi ekonomi. Lalu ada dari sisi birokrasi. Di sini ada beberapa moratorium yang diberlakukan oleh Trump, yaitu penerimaan pegawai PNS pada saat ini. Lalu penerbitan aturan baru ini menunggu sampai staf yang baru sudah ditunjuk dan sudah masuk di dalam departemen-departemen tersebut. Ini adalah beberapa kebijakan birokrasi yang diambil, dan juga moratorium pernyataan pers dari departemen hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi harus semua dari istana dulu tampaknya, Mas Ari. Jadi tidak boleh departemen mengeluarkan pernyataan pers dulu. Lalu ini yang mungkin paling terkait dengan Indonesia juga, yaitu kebijakan-kebijakan imigrasi yang sudah diambil oleh Trump. Menghentikan program penerimaan pengungsi ke Amerika Serikat selama 120 hari dan memotong separuh kuota jumlah pengungsi yang akan diterima Amerika Serikat. Ini tentunya bagi para pengungsi dan keluarga pengungsi yang sudah berada di Amerika Serikat, ini yang sangat mengkhawatirkan. Lalu ada larangan migrasi dari 7 negara mayoritas berpenduduk muslim, ini yang sempat menghebohkan. Lalu ada lagi kebijakan lainnya yang sudah diterapkan oleh Trump dalam masa kepemimpinannya, yaitu menaikkan prioritas deportasi imigran yang melakukan pelanggaran hukum ringan. Kalau sebelumnya hanya pelanggar hukum berat yang akan deportasi, sekarang ada informasinya bahkan sampai mereka imigran yang melanggar lalu lintas saja, itu bahkan bisa dideportasi juga. Lalu menugaskan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memulai pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat Meksiko. Pak Ari, Anda melihat ini, Trump ini sebenarnya secara hubungan internasional dan keterkaitan dengan negara-negara lainnya ini, cari masalahkah? Mungkin kata sederhananya adalah itu. Oke, kalau saya melihat kebijakan-kebijakan Trump ini adalah lebih mengarah kepada persoalan domestik. Yang pertama, tapi memang berimplikasi ke kebijakan luar negerinya. Ya, dengan slogan America First itu segalanya itu diarahkan ke persoalan-persoalan domestik. Tadi misalnya imigran, dia melihat kekhawatiran, ya kita jangan lupa gitu. Di masa Obama memang global war on terror itu bisa diredam. Tapi ternyata dia masih tetap laten, terutama bagi orang-orang yang Republikan yang hawkish gitu ya. Dia masih tetap menggelorakan ini. Ya terbukti dengan kebijakan baru dari Trump ini muncul lagi orang-orang yang memang
menginginkan Amerika tuh betul-betul safe. Tidak boleh dimasuki atau tidak boleh terulang lagi 9/11. Makanya yang tadi diceritakan banyak sekali kejadian-kejadian yang hampir mirip setelah atau pra 9/11. Ada pelarangan, ada dan sebagainya. Ini kalau menurut saya ini merupakan suatu ejawantah bahwa kekhawatiran, ketakutan dari Trump terhadap persoalan dalam negeri. Termasuk di dalamnya adalah di situ persoalan TPP juga sama. Karena kan dilihat bahwa menurut Trump bahwa kalau TPP ini dilanjutkan maka pekerjaan-pekerjaan atau lapangan pekerjaan di Amerika itu banyak bakal dipenuhi oleh orang-orang luar. Pada janjinya Trump itu sudah jelas. Pekerjaan Amerika itu harus oleh orang Amerika. Jadi sudah terbacalah di inaugural speech-nya bahwa itu betul-betul akan proteksionisme gitu. Oke. Jadi dan saya nanti mau mendalami itu juga bahwa sekarang tanggapan dari banyak negara sudah ada nih terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Trump. Sebenarnya dalam melihat dari kacamata hubungan internasional, apakah ini kemunduran? Mengingat sebenarnya banyak negara termasuk Amerika mencoba mengikis tembok-tembok pembatas antar negara, khususnya dalam perdagangan. Tapi kita akan ke sana. Saya mau untuk menutup dengan Mas Supriyono di sini. Trump ini baru sekitar 2 minggu, Mas Supriyono, ini menjabat sebagai presiden. Kebijakannya sudah banyak yang keras, kebijakan yang kontroversial. Masih ada, kalau saya hitung ini 3 tahun 50 minggu lagi Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat. Apakah ini sudah menjadi awal yang mengkhawatirkan bagi para imigran, termasuk ya Mas Supriyono dan teman-teman yang dari Indonesia yang berada di sana? Sebenarnya kalau kita mengamati retorika-retorika dia waktu kampanye ya, itu memang bagian kebijaksanaan yang dia luncurkan melalui impres atau keputusan eksekutif itu tidak begitu mengejutkan ya, seperti tentang janji dia misalkan untuk melakukan pelarangan terhadap warga dari sejumlah negara mayoritas Muslim, kemudian juga janji dia untuk melakukan tindakan tegas terhadap imigran gitu ya. Tapi memang kita harus mengakui bahwa Donald Trump memiliki gaya politik yang lain dari para politisi yang lain ya. Dia memiliki gaya yang di luar pakem politisi tradisional, sehingga sebenarnya sebagian para pengamat di sini mengatakan bahwa ini memang gaya Trump, meskipun memang sebagian besar juga mengatakan bahwa ini merupakan gaya presiden yang tidak sewartanya dan menimbulkan berbagai kontroversi gitu ya. Saya pikir memang kalau dua minggu sudah mengeluarkan sejumlah kebijaksanaan atau sikap politik yang kontroversial, rakyat Amerika nantinya akan terus sepertinya ya akan disuguhi dengan sikap politik dan juga kebijaksanaan dia yang mungkin kontroversial atau mendekonstruksi dari sistem politik atau tatanan-tatanan berpolitik yang ada selama ini. Saya pikir begitu, Mas. Nah, kalau tadi Mas Priyono mengatakan bahwa sebenarnya tidak mengejutkan, ini adalah hal-hal yang sudah dijanjikan oleh Trump dalam kampanyenya. Kalau begitu, adakah janji kampanye yang masih ditunggu, yaitu janji kampanye yang juga mengkhawatirkan, yang masih ditunggu oleh masyarakat Amerika saat ini? Ya, misalkan ada satu janji yang membuat cemas warga Muslim ya, karena dulu dalam kampanye Pilpres misalkan dia sempat menggelindingkan wacana untuk melakukan pendaftaran terhadap warga Muslim di Amerika gitu ya. Dan bahkan ketika dia menang, ketika sebelum dilantik, ketika ada jumlah wartawan apakah dia akan tetap melaksanakan janji kampanye itu, dia mengatakan tidak mengkonfirmasi tapi tidak mengingkari. Jadi sampai sekarang juga masih tunggu apakah memang akan ada program pendataan terhadap warga Muslim. Namun sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, program pendaftaran warga Muslim di Amerika itu sudah pernah dilaksanakan tahun 2002 setelah peristiwa 9/11 ya, yang diadakan oleh Presiden George Bush. Jadi waktu itu juga Indonesia termasuk salah satu negara yang warganya harus mendaftar, terutama untuk laki-laki yang berusia 16 tahun ke atas ya. Kemudian program itu yang tujuannya untuk mengidentifikasi teroris ternyata tidak berhasil, dan kemudian 1 tahun setengah kemudian dibatalkan komponen utama dari program itu. Kemudian tahun 2013 semua komponen utama dari program pendaftaran itu dibatalkan oleh Presiden Barack Obama, dan sekarang ada spekulasi bahwa dengan mudah Presiden Donald Trump menghidupkan kembali program pendaftaran itu, atau mungkin dengan
membuat program baru, program pendaftaran yang mungkin justru lebih keras gitu ya. Ini sekarang masih ditunggu dengan cemas oleh warga Muslim dan juga para pengamat hak asasi di Amerika gitu, Mas. Oke, baik Mas Supriyono dari VOA, terima kasih sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Jadi beberapa kebijakan sudah diambil, beberapa kebijakan masih ditunggu. Dan ini pun masih mengkhawatirkan. Nah, kita akan mendalami lagi bagaimana hubungan internasional dengan negara-negara lain, khususnya dengan Indonesia. Bagaimana pula kalau memang Trump bertemu dengan Indonesia, bertemu dengan Presiden Jokowi. Apa kira-kira yang akan menjadi isu utama yang akan dibicarakan, yang harus dibicarakan antara dua negara ini? Kami akan bahasnya usai jeda.